Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya muliakan Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku Ketua Yayasan Pendidikan Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat Bapak Ahmad Muzaki MH selaku dosen pembimbing 1, yang terhormat Bapak Fatih Holis Ahnaf MPD selaku dosen pembimbing 2, dan yang saya hormati kepada kedua orang tua saya. Sebelumnya perkenalkan, nama Hoiratul Kamalia, NPM 201210460071, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tadris Umum. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul Gaya Bahasa Sindiran dalam konten Somasi Community pada kanal YouTube Deddy Komposer, edisi Desember 2023 dan relevansinya dalam pembelajaran menulis teks anekdot di SMA. Adapun pokok bahasan penelitian ini terdapat pendahuluan, kajian teori, dan metode penelitian. Langsung saja kepada pendahuluan. Perlu diketahui bahwa sebagai makhluk hidup, kita memerlukan bahasa sebagai alat komunikasi manusia antara individu satu dengan individu lainnya. Bahasa yang digunakan manusia bisa berupa bahasa tulis, bahasa lisan, ataupun simbol-simbol tertentu. Bahasa yang digunakan manusia seringkali terdapat maksud dan tujuan tertentu. Dan hal inilah yang dinamakan dengan gaya dalam berbahasa. Gaya bahasa adalah bentuk pemilihan diksi berbahasa dalam penyampaian suatu hal. Nah, salah satu jenis gaya bahasa yaitu gaya bahasa sindiran. Gaya bahasa sindiran adalah gaya bahasa yang digunakan untuk mengutarakan ketidakpuasan seseorang dengan tujuan menyindir, mengkritik, yang disertai dengan humor ataupun lelucon agar tidak memberikan ketersinggungan terhadap orang yang dituju. Nah, gaya bahasa sindiran seringkali kita temui di masyarakat ataupun di sosial media lainnya. Nah, salah satu konten yang membahas mengenai gaya bahasa sindiran yaitu konten Somasi Community. Alasan penulis mengambil judul Gaya Bahasa Sindiran dalam konten Somasi Community pada kanal YouTube Deddy Komposer edisi Desember 2023 adalah dikarenakan banyaknya potensi gaya bahasa sindiran yang diungkapkan bintang tamu dalam konten tersebut. Nah, dan sejauh ini penulis belum menemukan penelitian yang serupa, yaitu mengenai gaya bahasa sindiran dalam konten Somasi Community edisi Desember 2023. Nah, dan alasan yang kedua dalam pemilihan judul ini ialah dikarenakan ingin memberi pemahaman langsung terhadap penonton mengenai gaya bahasa sindiran yang diucapkan bintang tamu dalam konten tersebut, sehingga tidak terjadinya kesalahpahaman mengenai pesan-pesan yang disampaikan secara tidak langsung lewat gaya bahasa sindiran yang diungkapkan atau yang dituturkan oleh bintang tamu dalam konten tersebut. Konten Somasi Community memiliki kesamaan dengan salah satu acara yang ada televisi yaitu stand up komedian. Nah, yang mana di dalamnya terdapat sebuah ajang perlombaan yang membahas mengenai isu-isu yang sedang beredar di masyarakat. Pada tayangan Desember 2023, konten ini membahas mengenai tema isu politik, yang mana menjadikan konten ini viral di media sosial seperti di TikTok, di Instagram, di Facebook, bahkan menjadi trending pertama di YouTube. Hal ini karena memasuki musim politik mengenai Pilpres 2024. Nah, ketertarikan penulis dalam mengambil gaya bahasa sindiran pada konten Somasi Community ini adalah dikarenakan banyak potensi gaya bahasa sindiran yang dituturkan oleh bintang tamu dalam konten tersebut. Dan sejauh ini penulis belum pernah menemukan penelitian yang serupa yang membahas mengenai gaya bahasa sindiran dalam konten Somasi Community pada tayangan Desember 2023. Nah, dengan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan penonton ataupun pembaca bisa memahami gaya bahasa sindiran yang dituturkan bintang tamu dalam konten tersebut agar tidak terjadinya
kesalahpahaman dalam memahami atau memaknai jenis gaya bahasa sindiran yang dituturkan. Nah, apabila direlevansikan dalam pembelajaran menulis teks anekdot di SMA, penelitian ini dan ataupun konten somasi ini bisa menjadi sebuah tontonan bagi peserta didik agar menambah pengetahuan ataupun wawasan terhadap pemerolehan berbahasa. Nah, relevansi dalam pembelajaran di SMA, hal ini juga bisa menjadi sebuah referensi bagi pendidik ataupun bagi guru sebagai bahan referensi pembuatan bahan ajar pada alur tujuan pembelajaran yang berfokus pada 1.4, yaitu menulis gagasan, pikiran, atau pandangan dalam teks anekdot dengan berbagai tujuan secara kritis, logis, dan kreatif. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana jenis gaya bahasa sindiran yang dituturkan oleh bintang tamu dalam konten somasi community pada kanal YouTube Deddy Komposer. Yang kedua, bagaimana makna gaya bahasa sindiran yang dituturkan oleh bintang tamu dalam konten somasi community pada kanal YouTube Deddy Komposer. Dan yang ketiga, bagaimana relevansi gaya bahasa sindiran dalam pembelajaran menulis teks anekdot di SMA. Nah, berdasarkan rumusan masalah yang tadi, terdapat tujuan masalah. Yang pertama yaitu mendeskripsikan jenis gaya bahasa sindiran yang dituturkan oleh bintang tamu dalam konten somasi community pada kanal YouTube Deddy Komposer. Yang kedua, mendeskripsikan makna gaya bahasa sindiran yang dituturkan oleh bintang tamu dalam konten somasi community pada kanal YouTube Deddy Komposer. Dan yang ketiga, mendeskripsikan relevansi gaya bahasa sindiran dalam pembelajaran menulis teks anekdot di SMA. Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2, ada manfaat teoritis dan juga ada manfaat praktis. Manfaat teoritis yang pertama ialah bisa memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi penulis mengenai gaya bahasa sindiran beserta maknanya yang ada pada konten somasi community pada kanal YouTube Deddy Komposer. Manfaat teoritis yang kedua, bisa memberikan pemikiran baru bagi penulis yang menjadikan konten tersebut sebagai media bahan ajar saat pembelajaran menulis teks anekdot di SMA. Yang ketiga, bisa mengembangkan sebuah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan juga bisa mengembangkan teori mengenai gaya bahasa sindiran dengan lebih rinci. Adapun manfaat teoritis, yang pertama di sini bisa menjadi bahan referensi bagi penelitian lain yang sama-sama membahas mengenai gaya bahasa sindiran. Dan yang kedua, diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi pendidik sebagai pembuatan bahan ajar pada alur tujuan pembelajaran 1.4, yaitu menulis gagasan, pikiran, atau pandangan dalam teks anekdot dengan berbagai tujuan secara kritis, logis, dan kreatif. Dan yang ketiga, bisa menjadi tontonan bagi peserta didik sebagai acuan pembelajaran dalam berbahasa, terutama mengenai teks anekdot. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Di sini menjadi acuan peneliti sebagai bahan perbandingan yang pastinya memiliki kesamaan dan perbedaan. Penelitian terdahulu yang pertama yang dilakukan oleh Lailatul Isnaini 2023 dengan judul Gaya Bahasa Sindiran pada kanal YouTube acara Lapor Pak Trans 7. Dan yang kedua, ada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dian Uswatun Hasanah, Ferdian, dan Iqbal 2020 dengan judul Analisis Gaya Bahasa dalam Puisi karya Fadlizon. Dan penelitian yang ketiga dilakukan oleh Agus Heru 2018 dengan judul Adapun penelitian terdahulu yang ketiga dilakukan oleh Agus Heru 2018 dengan judul Gaya bahasa sindiran ironi, sinisme, dan sarkasme dalam berita utama harian Kompas. Nah, yang mana dalam ketiganya pastinya memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis atau penelitian ini, yang mana perbedaannya terletak pada objek
dan kesamaannya juga terletak kepada teori yang dikaji. Akan tetapi ketiganya juga memiliki keleluasan teori dalam menjelaskan teorinya masing-masing terhadap penelitiannya. Adapun pokok bahasan yang kedua yaitu kajian teori. Yang pertama ada bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi manusia, sedangkan berbahasa adalah bentuk penyampaian pesan atau informasi antara individu satu dengan individu lainnya, entah itu berupa bahasa tulis, bahasa lisan, ataupun simbol-simbol tertentu. Pakar linguistik mendefinisikan bahwa bahasa adalah lambang bunyi yang bersifat arbitrer sebagai bentuk interaksi dan identifikasi diri. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bentuk pemilihan kata dalam berbahasa untuk penyampaian terhadap suatu hal. Nah, gaya bahasa ini bisa menjadi tolak ukur kemampuan seseorang, dikarenakan semakin baik gaya bahasa yang digunakan oleh orang tersebut, maka semakin baik juga kemampuan berbahasa yang diperolehnya. Begitu pula sebaliknya. Nah, gaya bahasa di sini memiliki beberapa jenis. Ada gaya bahasa pertentangan, gaya perbandingan, dan juga gaya bahasa sindiran. Tapi dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kepada satu gaya bahasa, yaitu gaya bahasa sindiran. Nah, gaya bahasa sindiran adalah gaya bahasa yang sifatnya menyindir atau mengkritik terhadap suatu hal yang orang tersebut atau orang yang menyindir itu memiliki ketidakpuasan terhadap kinerja orang tersebut atau tidak enaknya ketika berbicara langsung, sehingga ia bisa menggunakan pesan secara tidak langsung melalui gaya bahasa sindiran seperti itu. Nah, gaya bahasa sindiran di sini peneliti memfokuskan kepada teori Keraf, yaitu ada 3 jenis gaya bahasa sindiran. Yang pertama ada gaya bahasa sindiran ironi, yang kedua ada gaya bahasa sindiran sinisme, dan yang ketiga ada gaya bahasa sindiran sarkasme. Gaya bahasa sindiran ironi di sini yaitu gaya bahasa sindiran yang memiliki keterbalikan atau berkelainan makna dengan apa yang diucapkan. Contohnya seperti ini. Bersih sekali ya kamarmu sehingga tidak ada sampah satupun. Nah, akan tetapi dalam keadaan sebenarnya kamarnya dipenuhi oleh sampah. Nah, oleh sebab itu hal ini bisa atau tuturan ini bisa masuk ke dalam kajian gaya bahasa sindiran yang termasuk gaya bahasa sindiran ironi, yaitu memiliki keterbalikan makna dengan apa yang diucapkan. Selanjutnya ada gaya bahasa sindiran sinisme, yaitu yang mengandung ejekan. Nah, lebih simpelnya seperti itu. Nah, akan saya beri contoh. Contohnya, rumahnya mewah, mobilnya bagus, tapi sayang tidak bisa membayar pajak. Nah, itu sudah mengandung ejekan. Dan yang ketiga itu ada gaya bahasa sindiran sarkasme. Nah, dalam artian kata sarkas di sini yaitu memiliki arti kasar. Nah, seperti contoh, bodoh sekali kamu, pelajaran mudah seperti ini saja kamu tidak tahu. Nah, perkataan seperti itu termasuk gaya bahasa sindiran, yang mana di dalamnya memuat kata-kata yang sarkas seperti itu. Nah, kajian stilistika. Nah, salah satu teori dari 25 teori sastra itu salah satunya ada kajian stilistika yang mana membahas mengenai gaya bahasa. Seperti itu. Jadi, penulis memilih kajian stilistika di sini karena memiliki keterkaitan atau memiliki hubungan mengenai gaya bahasa, sehingga penulis memilih kajian stilistika sebagai objek kajian dalam penelitian ini, seperti itu. Nah, selanjutnya ada YouTube. YouTube adalah salah satu aplikasi di media sosial yang membagikan banyak video agar dapat ditonton, dilihat, atau didengar oleh banyak pengguna media sosial lainnya. Nah, dengan YouTube, manusia juga bisa memperoleh informasi yang terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, jadi YouTube bisa diakses oleh siapapun yang ingin menggunakannya. Adanya pembelajaran menulis teks anekdot di sini bisa menambah wawasan ataupun ilmu kepada peserta didik agar dapat memperoleh wawasan menulis dengan baik dan benar. Nah, oleh sebab itu
pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya memberikan pengetahuan dalam berkomunikasi menggunakan gaya bahasa Indonesia secara baik dan benar, akan tapi juga dapat memberikan pengetahuan menulis atau gaya penulisan secara baik dan benar. Bisa kita lihat kerangka konseptual di sini, penulis mengambil objek konten somasi community yang ada pada kanal YouTube Deddy Komposer tayangan Desember 2023, yang mana ini akan dianalisis penggunaan gaya bahasanya yang memfokuskan kepada gaya bahasa sindiran. Nah, dari teori Carroll membagi gaya bahasa sindiran ada 3, memfokuskan kepada gaya bahasa sindiran ironi, sinisme, dan juga sarkasme, yang mana ketiganya akan direlevansikan dalam pembelajaran teks anekdot. Adapun pokok bahasan yang nomor 3 yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan uraian kata-kata atau mendeskripsikan gaya bahasa sindiran dalam konten somasi community pada kanal YouTube Deddy Komposer. Sedangkan pengertian daripada penelitian kualitatif sendiri adalah penelitian yang berproses untuk memahami suatu fenomena atau sosial secara terperinci dan menyeluruh yang bisa disajikan dengan uraian kata-kata dengan tujuan dapat memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai masalah-masalah yang akan diteliti. Nah, dan hal yang paling penting dalam sebuah penelitian yaitu kehadiran peneliti itu sendiri, sehingga penelitian bisa dapat cepat terselesaikan. Selanjutnya ada data dan sumber data. Data dalam penelitian ini yaitu konten gaya bahasa sindiran dalam konten somasi community pada kanal YouTube Deddy Komposer edisi Desember 2023. Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu 4 konten video yang ada di channel YouTube Deddy Komposer, yaitu konten somasi community yang kurang lebih berdurasi 30 menit. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pertama dalam sebuah penelitian yaitu teknik pengumpulan data, dikarenakan dalam sebuah penelitian hal yang paling utama yaitu menemukan sebuah data. Nah, adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu ada 3. Yang pertama, peneliti menonton atau menyimak terlebih dahulu video atau konten somasi community yang ada pada kanal YouTube Deddy Komposer. Dan yang kedua, setelah menonton video tersebut, penulis mencatat gaya bahasa sindiran apa saja yang ada atau yang dituturkan dalam konten tersebut. Dan yang ketiga, mengidentifikasi maknanya, seperti itu. Selanjutnya ada teknik analisis data. Nah, teknik kedua setelah teknik pengumpulan data yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data ini merupakan tahap kedua dari sebuah penelitian. Nah, di sini ada 4 teknik analisis data. Yang pertama yaitu pengumpulan data, yang kedua ada reduksi data, yang ketiga ada penyajian data, dan yang keempat ada kesimpulan. Nah, pengumpulan data di sini penulis bisa mengumpulkan data secara berhari-hari bahkan berbulan-bulan untuk memperoleh varian gaya bahasa sindiran secara menonton berulang-ulang kali video tersebut. Yang kedua ada tahap reduksi data. Nah, setelah mengumpulkan data, reduksi data sini bisa menjadikan kecocokan atau perbandingan apakah data yang dikumpulkan penelitian ini masuk ke dalam teori-teori yang sudah ditentukan atau tidak. Nah, selanjutnya ada tahap penyajian data. Nah, tahap penyajian data di sini biasanya berbentuk teks naratif atau tulisan-tulisan singkat yang memiliki keterkaitan terhadap teori yang sedang dikaji. Nah, dan hal ini juga bisa mempermudah peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Nah, selanjutnya ada tahap kesimpulan. Nah, tahap kesimpulan di sini apabila data-data yang sudah terkumpul itu memiliki bukti-bukti yang kuat terhadap sumber-sumber yang terpercaya ataupun sumber yang memiliki kesamaan terhadap teori tersebut, maka kesimpulan daripada data tersebut bisa dikatakan valid. Seperti itu. Pengecekan keabsahan data di sini
penulis menggunakan teknik triangulasi sumber, yang mana di sini bisa menjadi pengecekan terhadap perbandingan data-data yang ditemukan oleh penulis atau yang sudah dianalisis, bisa menjadi perbandingan terhadap sumber-sumber yang penulis temukan, seperti terkait jurnal, terkait artikel, dan sumber-sumber yang terpercaya, yang mana sama-sama membahas mengenai gaya bahasa sindiran seperti itu. Jadi pengecekan keabsahan data di sini penulis menggunakan teknik triangulasi sumber. Seperti itu kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.